KBR Prime, podcast for curious mind. Hai, ketemu lagi di Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Pamor saham-saham syariah kian melejit ya, makin banyak emiten syariah yang menarik untuk investasi dan juga trading loh. Nah, bagi kamu-kamu yang tertarik trading saham syariah, kita udah undang praktisinya nih, Asmi Rian, seorang independent trader. Kita bakal ngobrolin strategi trading saham syariah ala Asmi, so nggak perlu pakai lama, langsung aja kita bahas di Uang Bicara. Halo teman-teman podcast Uang Bicara semuanya. Hari ini kita bakalan ngobrol dengan seorang trader yang dikenal sebagai trader saham-saham syariah nih. Namanya Asmi Rian. Halo Mas Asmi, apa kabar? Halo, selamat siang teman-teman Uang Bicara semuanya, Mbak Ali. Terima kasih, kabar so good so nice. So good so nice ya. Baik, kita langsung aja mulai nanya-nanya nih Mas Asmi. Kalau sekarang udah full di trading nih, kalau gitu ya udah nggak jadi karyawan ataupun entrepreneur ya. Udah berapa lama? Udah dari 2 tahun yang lalu. Tapi sebetulnya emang aku kenal trading ini udah lama, dari semenjak zaman kuliah apa. Itu yang kenalin aku ada Mas Krisna kalau nggak salah dari Lotus Andalan Sekuritas. Nah, tapi aku tinggal karena masih fokus kuliah juga kan, masih nggak full time trading di situ. Nah, emang basic aku seneng jualan, seneng dagang. Kemudian aku ngerjain tradingnya cuma barang luar negeri, ekspor impor gitu. Emang udah ada basic trading ekspor impor, cuma di situ aku ngeliat likuiditasnya kurang, karena kalau ekspor impor kan uang aku ditahan buat barang kurang lebih ya 1 bulanan lah. Nah, aku butuh perputaran uang yang lebih cepat. Nah, karena trading kan fleksibel tuh ya, kita bisa harian, mingguan, bahkan bisa jaman juga. Jadi fokusnya di situ deh. Oke, jadi ini lebih fluid gitu ya, likuiditasnya lebih enak ya kalau misalnya dagang saham kayak gitu, kalau istilahnya Mang Amsi juga dari Syariah Saham ya. Mas Asmi, boleh diceritain nggak awalnya itu apakah trading saham syariah aja atau yang lain juga, atau gimana perkenalannya? Kenapa trading saham syariah? Kenapa orang-orang perlu mempertimbangkan trading saham syariah? Oke. Nah, sebetulnya di trading saham syariah ini aku juga bisa dibilang awalnya nggak di sini, jadi traders tobat lah. Yang dimana taubat jadi masuknya ke trading saham-saham syariah. Karena dulu aku agresif banget ya. Jadi dulu itu aku sebelumnya main di trading forex. Mm-mm. Nah, kalau forex gold itu kan fluktuasinya gila banget, cepet banget. Bisa untung malam ini, bisa juga boncos malam itu juga gitu. Nah, kemudian pindah lagi ke cryptocurrency. Nah, selain itu juga sama, itu kan 24/7 yang harusnya kita pengen trading santai, trading bisa bebas kemana aja, sampai naik motor tuh ngeliatin chart aja lampu merah gitu. Jadi malah jadi nggak bebas gitu, yang dimana akhirnya ketemu teman-teman yang hobi trading juga, ngerti market forex, ngerti market kripto, ngerti market saham juga. Di situ kita pertamanya justru bukan buat trading di saham syariah, kita buat algoritma trading itu berdasarkan technical analisisnya. Karena kan trading sebetulnya basicnya sama aja ya, menentuin kapan waktunya kita beli sama kapan waktunya kita jual, sehingga kita bisa profit, beli murah jual mahal gitu. Gimana nih caranya nih gitu, kita diskusi segala macam ya, akhirnya di analisis teknikal kurang lebih sama, mau itu trading di saham, forex, ataupun saham syariah, kripto, dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kita buatlah algoritma trading, waktu itu algoritma trading.id, yang dimana trading berdasarkan algoritma, jadi nggak cuman berdasarkan feeling. Rata-rata kan kita trading pakai feeling aja tuh, oh ini Betul. mau naik nih, oh ini mau jual. Kita akhirnya jadinya kita bareng-bareng buat algoritma trading. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, setahunan lah, di situ kita nemu market-market yang belum kita jangkau. Itu market yang pensiunan lah, udah mau pensiunan atau uang pensiunnya bingung dibuat apa gitu kan. Nah, dia nggak tahu nih mau ngapain duitnya. Nah, disitulah kita masuk sebagai trading syariah lah, karena umur-umur segitu tuh udah
bukan zamannya lagi, dia teknologi gitulah, agak gaptek dan sebagainya, nggak ada waktu buat nentuin market analisis dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kita buat platform algoritma trading yang emang khusus buat saham-saham syariah aja gitu, jadi udah difilter duluan. Yang dimana mereka juga pengen trading kan takut-takut tuh ya, umur-umur atas segitu ini haram atau halal nih. Kemudian selain itu juga tradingnya ini beneran nggak sih atau penipuan nggak sih, karena kan sebelumnya juga marak juga tuh kasus trading yang berkedok trading lah misalnya gitu Mm-mm. gitu Padahal Ponzi gitu ya. di Jadi kalau misalnya tadi kamu bilang ini tuh boleh dikata trading saham syariah ini untuk mengerem atau membuat kamu lebih nggak terlalu agresif karena sebelumnya kan nafsuan banget gitu istilahnya ya, tradingnya sangat high risk kayak gitu. Apalagi sih bedanya kalau misalnya orang tuh trading saham syariah dibanding dengan trading saham konvensional. Oke, padahal sebetulnya sama aja trading dimanapun, cuma yang ngebedain sebetulnya asetnya aja. Nah, Mm-mm. asetnya itu dari yang kalau saham-saham syariah kan itu udah ada fatwa dari DSM MUI, juga udah ada dari ISSI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia, yang ngebedain nih mana sih saham konvensional, mana sih saham syariah gitu, yang mencakup aspek dari kegiatan emitennya, usahanya gitu. Karena yang jelas kalau saham-saham syariah udah pasti perbankan udah nggak lolos tuh gitu kan, karena kan mengandung unsur ribawi dan goror dan sebagainya gitu. Kemudian dari asetnya juga dilihat tuh, asetnya dari aset utangnya itu kurang lebih nggak boleh dari 45%, dan total revenue-nya dari pendapatan bunga juga nggak boleh lebih dari 10%. Nah, aset-aset itu kan yang jadi penilaian emiten ini syariah atau enggak. Apalagi sekarang platform-platform sistem online trading syariah juga udah banyak ngefilternya tuh. Jadi mana sih yang syariah gitu, ada buka buka akun syariahnya doang dan lain sebagainya. Nah, jadi trading syariah juga ini bukan tempat trading khusus saham syariah, tetap kita tradingnya di bukan broker apa, emit yang Sekuritas. sekuritas, sekuritas saham yang legal di Indonesia kayak Mirai Aset, kemudian Stockbit, Ajaib, ada lagi baru Coins dan lain sebagainya gitu. Sampai aku ngedalemin juga tuh tentang sekuritas, sampai ambil kelas ini WPPE gitu. Oh iya. PE, ada juga temanku ngambil CFP juga sama kayak Kak Alin ya gitu. Mm-mm. Oke, jadi salah satunya tadi udah dipilihin saham-sahamnya yang sesuai dengan kriteria atau Hmm, kaidah yang syariah, dan juga ini berarti mungkin juga nggak pakai margin berarti ya kalau misalnya trading saham syariah ya, jadi lebih less ya. risky ya. Heeh. Nah, salah satu ya, orang yang jadi greedy ataupun agresif itu tadi sebetulnya ada leverage, ada margin tadi. Mm-mm, betul. Kalau dari Kak Asmi sendiri, kalau misalnya trading manual nih, apa yang dijadiin panduan untuk misalnya atau style trading menggunakan analisa teknikalnya tuh seperti apa? Ya, sesimpel kalau aku sendiri ngeliat moving average-nya. Ya. Mm-mm. Nah, biasa orang-orang yang belajar sama kita bareng-bareng itu paling simpel, nggak usah yang ribet-ribet, dari moving average-nya dulu gitu. Kayak misalkan golden cross, oh waktunya naik nih gitu kan. Nah, nanti kita munculin tuh, biasa kan kita analisis pakai trading view. Nah, di trading view kan kita bisa ngelihat beberapa, nggak cuma saham doang, jadi kita bisa global juga ngajarinnya. Nah, kapan sih waktunya yang tepat buat beli, kapan sih waktu yang tepat buat jual. Jadi nggak cuman asal-asalan, wah kita support produk ini nih, kita beli saham ini segala macam gitu. Nah, itu kan berdasarkan analisis fundamental dan lain sebagainya. Tapi kita lebih fokusnya ke teknikalnya, yang kayak ngelihat, pelajarin tuh sampai aku awalnya nggak ngerti teknikal, di kamar tuh aku belajar tentang technical analysis ya, tentang golden cross, terus dead cross, Marbozu, Bullish dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi paling gampang tuh kita lihat ketika ada moving average kecil mau motong ke atas moving average besar, itu kan jadi golden cross. Oh, waktunya tepat buat beli nih karena harga mau naik. Kurang lebih simpelnya kayak gitu, Kak. Gitu. Nah, Oke. di situ kan kita manual tuh Kak, kita screening Mm-mm. karena Mm-mm. sahamnya, kemudian kita coret-coret garis segala macam, itu kan butuh waktu yang lama gitu kan. Apalagi umur-umur udah tua, market kita kan trading syariah yang udah 40 tahun ke atas lah, 50 tahunan. Itu kan udah nggak ada waktu lagi. Makanya kita buat algoritma yang dimana nanti ketika ada muncul nih golden cross mau beli, udah kita munculin tuh di trading view buy. Tuh, muncul buy. Jadi si
komunitas kita ngelihat di grup udah ada istilah rekomendasinya lah. Itu tadi independent trader Asmirian yang udah jelasin perbedaan antara trading saham syariah dengan konvensional. Masih banyak nih yang bakalan kita bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang set sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya. Harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu. Karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode ini kita lagi bahas soal trading saham syariah. Kita lanjut lagi yuk. Kemudian kalau kamu sendiri stylenya berarti kayak gimana nih? Swing atau scalping atau gimana? Karena baru-baru ini kita dengar BSJP, scalping itu akhirnya keikutan ke bawah gitu karena basic aku kan nggak sabaran juga kayak jadi lebih ke beli sore terus jual pagi BSJP gitu sih Kak. Oke. Apa aja sih yang perlu diperhatiin kalau lagi trading saham syariah, Kak Asmi? Pertama udah pasti ya paling enak kita udah punya akun sekuritas yang syariah sendiri gitu, udah pasti enaknya karena udah terfilter lah mana sih saham-saham atau emiten-emiten yang syariah. Jadi kita nggak perlu capek-capek nyari lagi, ngefilter lagi. Jadi ketika kita order booking udah ke reject otomatis tuh kalau misalkan akun kita akun syariah. Tapi kalau misalkan yang non syariah kan kita harus ngefilter lagi nih mana yang syariah, mana yang belum. Jadi PR utamanya sebetulnya buat akun syariahnya dulu. Gitu kan, buat akun syariahnya. Setelah itu kedua, setelah kita udah tahu, udah ngerti cara jual dan belinya gitu, kemudian kita cari nih ya, yang kalau aku sendiri gayanya aku ada alert atau alarm yang mana nih sesuai sama trading. Contohnya yang tadi golden cross ya, mana yang lagi aktif gitu, karena aku ngelihat dari situnya. Kemudian yang paling penting juga volumenya. Kalau di saham tuh, walaupun di market manapun kalau nggak ada volumenya nggak akan gerak tuh. Nah, jadi kita lihat nih, ya hari ini yang lagi banyak volumenya saham apa sih? Gitu. Biasa kita lihat running trade. Jadi aku pakai 2 layar, udah pasti fokusin di running trade-nya. Kalau trading rules ala Kak Asmi sendiri itu seperti apa sih Kak? Nah, kalau aku sendiri pertama itu udah pasti wajib liatin running trade-nya. Dilihat volumenya yang banyak yang mana sih, dan juga persentasenya. Nah dari situ bisa kita geser lagi order bookingnya. Nah setelah udah kita lihat running trade, kita lihat lagi order bookingnya. Nah baru sesuaiin sama kapasitas modal kita. Jangan sampai 100% dimasukin. Nah itu kesalahan yang pernah aku lakuin dulu karena greedy, pengen cepet untung banyak dan pengen cepet kaya. Nah itu dia sebetulnya resikonya gede juga. Kalau bisa saran dari aku dan teman-teman juga itu maksimal di 10% dari modal lah gitu. Jadi mental kita lebih aman dan lebih sehat. Contoh katakanlah modal utama kita 10 juta gitu kan buat di saham. Kalau bisa tradingin setiap harinya tuh 10% aja, artinya 1 juta cukup lah buat diputerin. Jadi ketika ada momentum lain kita bisa masih ada peluru 90% lagi gitu. Oke, jadi money managementnya juga perlu diatur ya. Money management penting banget Kak. Oke, kalau kayak gitu. Nah, kalau dari jumlah saham-saham syariah yang ada di Indonesia atau juga pasar saham yang syariah itu, pendapat atau point of view dari Kak Asmi sendiri kayak gimana ngelihatnya?
Apakah udah cukup variatif atau sebenarnya kurang banyak pilihan nih? Sempat nggak kayak misalnya ya sedikit banget ya pilihannya kayak gitu, sempat kayak gitu nggak? Awalnya sempat ragu karena basic aku dan teman-teman juga kan ngelihat yang marketnya agresif gitu kan, dari mulai ada yang latar belakangnya kripto, forex dan lain sebagainya, saham. Ngelihat syariah waktu itu market capnya masih kecil gitu, tapi pas ngelihat data dari tahun 2020 ke atas itu market capnya makin naik gitu, karena kita ada pembelajaran juga waktu di NFT, non fungible token, yang Gozali, terus gambar monyet, pang dan sebagainya gitu. Kita sempat boncos juga di situ. Nah, karena lagi hype, ngetren gitu kan, lagi tinggi. Nah, kita baru masuk, ternyata marketnya lagi bear. Itu juga yang perlu kita tahu sebagai trader analisis tren lah. Karena kalau misalkan trennya lagi turun, kita beli maksain, itu kita bakal kalah terus. Tapi lebih enak tuh market lagi naik tuh kita masuk tuh. Nah, jadi kita keikut ke bawah naik juga. Nah, pandanganku syariah awalnya sempat ragu karena kita pertama bikin itu algo trading. Nah, di situ kan market cap-nya udah gede lah, yang dimana lebih besar dari NFT sebelumnya. Nah, dari situ kita ngelihat nampung masyarakat pengen dibuatin buat belajar saham syariah. Kita lihat lagi datanya gitu. Aku ada data juga dari ISSI, itu Bursa Efek Indonesia kita, indeks saham syariah Indonesia kita itu ternyata datanya melonjak nih. Ya, dari tahun 2011 itu sampai 2021 itu meningkat 143%. Apalagi pas zaman corona, COVID kan udah naik banget tuh. Yang angka investor kita cuman 1%-an lah dari 250 juta jiwa, udah hampir naik 2%-an. 2%, 3%-an gitu. Jadi menarik banget ini, dan juga makin bervariatif kan untuk seleksi emitennya buat masuk ke syariah, dan lebih banyak lagi. Apalagi sekarang IPO tuh aku lihat tiap bulan pasti ada, dan IPO yang keluar itu rata-rata perusahaan-perusahaan yang emang udah listingnya langsung syariah nih gitu. Oke, kalau dari point of view kamu sendiri nyaranin nggak untuk trading di saham IPO yang syariah? Kalau aku ngeliat IPO pertama underwater-nya Kak. Jadi banyak juga historical yang IPO itu cuman harga dilepas di awal langsung drop gitu kan. Banyak. Nah, itu penting juga tuh, IPO sebetulnya beresiko juga. Mesti harus diperhatiin banget. Bisa jadi untung-untungan juga mungkin kalau yang jadi scalper, gambler gitu kan. Iya. Nah, karena banyak juga sekarang kan yang lagi IPO ini pada ngejar cuannya di situ dibandingkan market emiten-emiten yang udah rilis sebelumnya. Karena sekalinya IPO itu biasanya antara naik langsung ARA atau langsung ARB. Terlalu volatil banget ya. Karena lagi rame banget nih, dibandingkan tahun 2020 ke bawah itu IPO setahu masih jarang gitu kan. Tapi sekarang perusahaan-perusahaan pada gencer banget mau IPO. Kan ada kelas khusus belajar IPO itu sendiri sekarang. Iya benar. Kak Asmi boleh kasih closing statement nggak untuk teman-teman podcast Uang Bicara? Oke, buat teman-teman yang ngerasa mungkin kerja setiap hari dari pagi sampai sore tapi belum bisa menikmati hasil kerjanya selama ini, wajar aja karena inflasi kan terus naik dan tinggi gitu kan. Gimana caranya buat teman-teman cari penghasilan lagi gitu. Salah satunya melakukan trading ataupun investasi. Itu dia independent trader Asmi Rian yang udah jelasin soal trading di saham syariah. Semoga episode ini bikin kamu makin jeli ketika mau trading saham syariah dan bisa berkah tentunya. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, dan ide soal ekonomi dan keuangan yang perlu banget kita bahas di sini, langsung aja kirim email ya ke podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan lainnya. Bye-bye.